Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Yusi Nurhayati dalam mata pelajaran Matematika kelas 12. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai statistika untuk kompetensi dasar 3.5 mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas mengenai penyajian data. Simak baik-baik ya. Jenis penyajian data yang pertama ada dalam bentuk tabel, yang kedua dalam bentuk diagram garis, yang ketiga dalam bentuk diagram batang, yang keempat dalam bentuk diagram lingkaran, yang kelima dalam bentuk histogram dan poligon. Histogram dan poligon itu adalah menyatukan antara diagram garis dan diagram batang. Contohnya, untuk permasalahan seperti ini. Data peserta Lomba Olimpiade Matematika SMK tahun 2016 sebanyak 20 orang. Tahun 2017 sebanyak 40 orang. Tahun 2018 sebanyak 60 orang. Tahun 2019 sebanyak 50 orang. Tahun 2020 sebanyak 30 orang. Susun data tersebut menggunakan tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan gabungan dari histogram dan poligon. Untuk data tersebut kita buat dalam bentuk tabel. Jumlah peserta Olimpiade Matematika SMK. Nah, di sini untuk tabelnya ada 3 kolom dan 6 baris. Kita beri nomor, tahun, dan jumlah peserta. Seperti ini tinggal diisi dari yang tadi sudah disebutkan, tahun dari 2016 sampai 2020, kemudian jumlah peserta masing-masing tinggal diisi. Ini jika data tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Berikutnya, jika data dibuat dalam bentuk diagram garis. Jumlah peserta Olimpiade Matematika SMK. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Untuk jumlah peserta dibuat dari 0 sampai dengan 70 dengan jarak masing-masing 10. Kemudian untuk tahun dibuat dari 2016 sampai 2020. Kita pasangkan 2016 dengan 20, 2017 dengan 40, 2018 dengan 60, 2019 dengan 50, 2020 dengan 40. Kemudian kita tarik garisnya seperti ini. Jadilah diagram garis. Jika data tersebut dibuat dalam bentuk diagram batang, kita tulis judulnya jumlah peserta Olimpiade Matematika SMK. Gambarnya kurang lebih seperti ini, sama seperti tadi dibuat jumlah peserta dengan jarak intervalnya 10-10 sampai dengan 70 tahun dari 2016 sampai 2020. Tinggal dipasangkan dalam bentuk batang. Nah, kotak seperti ini ya, persegi panjang batangnya. Tinggal dipasangkan berdasarkan tahun dan jumlah peserta. Seperti ini dan seterusnya. Nah, jadilah sebuah diagram batang. Jika data tersebut disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Jumlah peserta Olimpiade Matematika SMK. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini didapat dari mana? Kita lihat cara perhitungan untuk membuat diagram lingkaran adalah jumlah peserta seluruhnya ada 200 orang. Menghitung besar derajat pada diagram lingkaran artinya seperti ini. Contoh kita ambil 2016. Ini sebanyak 20 orang.
20 orang dibagi jumlah peserta seluruhnya, yaitu 200, berarti 20 per 200 dikali 360 derajat. Dari mana didapatkan? Dia didapat dari satu putaran penuh bernilai 360 derajat, sehingga menghasilkan 36 derajat. Untuk 2017 sama perhitungannya seperti yang 2016, dihitung menggunakan satu putaran penuh dikalikan dengan jumlah peserta pada tahun 2017 dibagi jumlah peserta seluruhnya, menghasilkan 72 derajat, dan seterusnya sampai dengan 2020. Ini menggunakan busur derajat, silahkan diukur cara membuat sudut pada lingkaran. Jadi di sini 36, berarti yang ini 72, berarti yang ini 2017, 108, berarti yang ini, kemudian 90 derajat dan 54 derajat. Kurang lebih bentuk diagram lingkarannya disajikan seperti gambar yang ini. Berikutnya dalam bentuk histogram dan poligon. Ini hanya menggabungkan antara diagram garis dan diagram batang. Beri judul jumlah peserta Olimpiade Matematika SMK. Nah, kurang lebih seperti ini. Jumlah dan tahun seperti tadi. Ini ada diagram batang. Ada 5 diagram batang dihubungkan dengan garis. Lembar kerja peserta didik LKPD 2. Di sini kita akan membuat tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, dan poligon untuk permasalahan pengunjung toko buku per hari. Nah, di sini ada Senin sampai dengan hari Kamis. Ada 10 orang, 30, 40, dan 20. Kalian buatkan seperti tadi contoh yang sudah Ibu jelaskan mengenai tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan histogram dan poligon. Nah, gunakan pensil warna atau spidol untuk membuat gambar tersebut sehingga nanti gambarnya akan lebih menarik. Jangan lupa aturan untuk menggambarnya ya, diperhatikan sehingga nanti nilainya bisa menjadi nilai yang maksimal. Ya, untuk ketentuan pengerjaan, isi absen kehadiran pada link Google Classroom, kerjakan LKPD 2 di buku catatan masing-masing, kemudian fotokan hasil pengerjaan dan hasilnya diupload ke Google Classroom. Untuk format penulisan, nama, kelas, LKPD 2, soal, dan jawaban. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.